Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita di media pembelajaran ini. Kali ini kita akan membahas materi bahasa Indonesia ya. Dan kita akan menggunakan materi dari soal latihan tryout ASPD yang sudah dikerjakan. Namun sebelumnya marilah kita awali dulu dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita langsung saja ke materi pembahasannya ya. Bentar. Baik, sudah tampil ya di layar kalian pembahasannya. Baik, kita langsung ya nomor 1. Tahapan daur air dimulai dengan persiapan evaporasi. Oke, sebelumnya agar kita bisa menyingkat waktu ya, kita biasakan kita langsung ke ini ya, to the point, ke ini dulu apa namanya. Ini sudah oke. Ke pertanyaannya, makna evaporasi. Berarti intinya nomor 1 ini nanti yang ditanyakan adalah makna dari kata evaporasi. Kalau kalian sudah paham tanpa harus membaca teksnya tentang evaporasi, ya boleh kalian langsung memilih, itu boleh ya, tidak harus dibaca teksnya. Nah, teks ini untuk membantu apa sih sebenarnya evaporasi itu. Nah, kalau seperti ini kan sama aja juga ya, peristiwa evaporasi dan transpirasi ya. Ini materi muatan IPA ya, muatan IPA. Baik. Oke, kita berikan pengertian dulu ya. Ini ada beberapa istilah di dalam IPA yang perlu kalian mengerti juga. Nah, ini pertama evaporasi yang menjadi pertanyaan ini. Apa itu evaporasi ya? Evaporasi itu adalah, ya betul ya. Sebentar, sini ya. Evaporasi itu penguapan ya. Ya, pertanyaan pertama sudah terjawab ya, penguapan. Kalau transpirasi itu ya, transpirasi itu ini penguapan oleh tumbuhan. Nah, ini kalau ini penguapan di permukaan air ya, kayak danau, sungai, laut. Nah, kalau transpirasi itu penguapan oleh tumbuhan. Itu bedanya ya, bedanya itu. Kemudian kalau apa ini, kondensasi ya, ada istilah kondensasi. Kondensasi ini biar kalian juga lebih mengerti ya tentang beberapa istilah-istilah. Siapa tahu nanti di lain waktu yang ditanyakan bukan evaporasi lagi, tapi istilah yang lain ya. Kondensasi itu lebih ke ini apa namanya, pembekuan. Kalau ya ini lebih ke terbentuknya awan sebenarnya ya, terbentuknya awan. Kalau presipitasi itu istilah lain dari hujan ya. Jadi presipitasi itu peristiwa hujan. Kalau kondensasi itu karena uap yang ada di ketinggian itu mengalami pendinginan, nah dia kemudian membentuk kristal-kristal itu ya, atau butiran-butiran air. Itu adalah kondensasi, atau bahasa kita lainnya pengembunan ya, pengembunan ya, karena dipengaruhi oleh suhu yang turun di ketinggian. Maka ini sudah clear ya, yaitu adalah penguapan. Oke, itu nomor 1. Kita lanjutkan untuk nomor 2 ya. Tingkat pendidikan yang rendah menjadi kendala pertumbuhan ekonomi. Yes. Nah, antonim. Jadi antonim itu apa? Ya, antonim itu lawan kata ya. Oke, ini kita perjelas saja nggak apa-apa, biar kalian lebih hati-hati lagi ya. Ini adalah lawan makna atau lawan arti ya, lawan makna. Dari antonim, kata kendala. Bila kendala itu kan masalah ya, jadi lawannya apa ya kan. Jadi kendala itu yang menghambat, yang membuat tidak bisa berjalan dengan lancar. Maka lawannya apa? Ya, penjamin bukan ya, bukan. Pendukung. Kalau kendala pendukung, mungkin iya, kita simpan dulu. Perintis bukan ya. Pelopor, nah berarti yang bravo. Oke, gitu ya. Ini bravo. Jadi lawan kata dari kendala itu pendukung, yang mendukung, bukan. Kendala itu menghambat ya, kendala itu menghambat, maka yang mendukung yang mana, itu lawan kata. Kalau menghambat itu adalah sinonimnya, kalau antonimnya ya yang mendukung. Oke, itu tentang antonim sinonim. Kita lanjutkan nomor 3. Oke, kayak tadi ya. Jadi kita langsung saja ke
pertanyaannya. Ini kan banyak teksnya. Pertanyaannya apa sih? Mengapa? Oh maaf, belum terpilih ini ya. Alhamdulillah sudah mati ya. Maaf, ini mati listriknya maksudnya. Mudah-mudahan muat ini ya. Sebentar. Oke, ini adalah mengapa ya kita harus bersikap toleran kepada sesama. Nah, begitu itu berarti kita cari dulu di teksnya yang apa namanya, yang ada pernyataan ini ya. Indonesia merupakan negara yang sangat beragam, berbagai budaya dan ratusan suku bangsa. Nah, ini kita cari yang mana nih ya. Nah, ini nih. Tugas kita adalah menjaga persatuan. Ya. Tugas kita adalah menjaga persatuan dan bersikap toleran. Nah, ini ya kata kuncinya kan toleran. Kita ketemu ya toleran. Nah, kalau pertanyaan mengapa, maka jawabannya itu ada di sekitarnya. Bisa sebelum, bisa sesudah ya. Biasanya sesudahnya ya. Jadi yang paling dekat. Jadi di kalimat selanjutnya. Nah, tugas kita adalah menjaga persatuan dan bersikap toleran. Dengan sikap tersebut menjadikan bangsa ini tidak mudah terpecah belah. Nah, ini ya, tidak mudah terpecah belah. Nah, kita bisa mencari ya, di mana itu kata-kata itu ya. Nah, ini sudah jelas nih ya. Jadi sudah jelas banget ini ya jawabannya ya, tidak mudah terpecah belah. Jadi begitu cara kita menjawab pertanyaan. Cari kalimat pertanyaan itu di teksnya, kemudian jawabannya itu ada di sekitarnya yang paling dekat setelahnya biasanya. Nah, seperti itu cara kita menjawab pertanyaan di teks. Kita lanjutkan. Ini ya, ini kalimat utama pertanyaannya. Kalimat utama sudah paham ya. Jadi kalau di kalimat terakhir itu tidak ada kata-kata dengan demikian, oleh karena itu. Nah, itu berarti di awal ya. Oke. Tingkat kesejahteraan masyarakat dipengaruhi oleh faktor. Nah, berarti itu aja. Beberapa faktor. Berarti yang apa? Yang A. Clear ya? Oke, jadi sangat mudah sekali. Tapi kalau nanti di kalimat terakhir itu ada kata-kata dengan demikian, oleh karena itu hati-hati, disitulah kalimat utamanya. Baik, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Ide pokok. Ya, di ide pokok. Nah, ini pertanyaan ide pokok. Oke ya. Oke, seperti biasa kita ingatkan kembali, ide pokok itu ada di mana? Yes. Ide pokok itu ya temukan di kalimat utama ya. Jadi kita masih ke bahasan kalimat utama nih. Di kalimat utama ide pokok itu. Maka kita temukan dulu kalimat utamanya mana. Nah, ini ya, hati-hati nih, di kalimat terakhir kita menemukan ada kata-kata itulah manfaat minyak bumi. Berarti ini kalimat utamanya ya. Jadi kalau ada kata-kata itulah dengan demikian, oleh karena itu, itu kalimat utamanya. Dan ide pokok itu ada di kalimat utama. Maka di sini kita menentukannya. Oke ya. Nah, ini udah clear ya. Berarti yang mana nih? Yes, berarti A menggerak ekonomi dunia nggak ada di kalimat utama nih ya. Manfaat ekonomi minyak bumi. Itulah manfaat minyak bumi dalam bidang ekonomi. Yes, ini persis nih. Ya. Berarti yang bravo. Oke. Begitu ya cara kita memahami ide pokok. Ini penting banget ya kalian memahami rumusnya. Jadi rumus ide pokok itu temukan di kalimat utama. Kalimat utama itu kalau. Jadi cara cepatnya adalah kalian lihat dulu di kalimat terakhir. Kalau ini ada kata-kata, wah, terus gak ya? Gak usah ya. Kalian dengerin aja. Kalau ada kata-kata itulah, dengan demikian, oleh karena itu adalah kalimat utama di kalimat terakhir nih ya. Tetapi kalau misalnya tidak ada kata-kata ini, berarti kita langsung ke kalimat pertama. Paham ya? Tadi di nomor sebelumnya itu kalimat pertama, kalimat utamanya. Dan ide pokok tuh kalian carinya di kalimat utamanya, tidak perlu ke kalimat-kalimat penjelasnya. Nah, gitu ya. Itu rumus. Ini rumusnya ide pokok. Baik, kita lanjutkan. Nomor 6. Ya, nomor 6 ini lumayan panjang ya teksnya ya. Nah, ini intinya ringkasan. Nah, masih ingat kan materi tentang ringkasan? Iya. Ayo, tulang. Apa ringkasan itu? Ringkasan itu adalah gabungan ya. Gabungan kata
kunci ya atau informasi penting dari setiap kalimat. Nah, ini kan ada beberapa kalimat. Kita cari kata kuncinya apa ya. Kata kuncinya apa? Kemudian nanti kita gabungkan. Nah, itu adalah apa namanya? Kata kunci gitu ya. Nah, kata kunci. Baik, kita lanjutkan. Berarti ini kita baca ya. Iya, kita baca. Sebentar, kita ganti ke Stabilo ya. Oke, teh hijau mempunyai beberapa manfaat. Baik, nah, ini subjek bicaranya adalah yang kita bicarakan tentang teh hijau punya manfaat kesehatan gitu ya. Kandungan antioksidan dan polifenol pada teh hijau lebih banyak dari teh lain. Nah, ini kandungan antioksidan dan polifenol gitu ya. Zat tersebut dapat menangkal penyakit berbahaya seperti kanker dan jantung. Oke. Teh hijau bermanfaat membakar lemak, juga membakar lemak dan meningkatkan metabolisme tubuh. Selain itu teh hijau juga bermanfaat menurunkan ya kadar gula dan dalam darah. Oke, ini gagal jantung juga penting ya. Baik. Maka ringkasannya yang mana? Yuk kita cek. Yang A. Teh hijau bermanfaat menangkal penyakit berbahaya. Penyakit berbahaya. Oh, ini ya. Mungkin yang dimaksud yang ini ya, penyakit berbahaya itu seperti jantung dan kanker. Membakar lemak, oke. Dan menurunkan gula darah. Oke. Jadi ini ada berapa nih? Jadi itu sudah mewakili yang ini ya. Jadi antioksidan dan polifenol itu bermanfaat untuk menangkal penyakit berbahaya. Ini sudah diwakili dengan penyakit berbahaya. Oke ya, sudah ya. Membakar lemaknya, yes ya, dan gula darah, yes. Oke, yang A kita simpan dulu. Yang B bermanfaat menangkal penyakit berbahaya, meningkatkan metabolisme tubuh dan gula darah. Ya, jadi yang terkurang itu yang kalimat ini ya. Teh hijau bermanfaat membakar lemak dan meningkatkan metabolisme tubuh. Ya. Kalau yang A itu membakar lemaknya, yang B meningkatkan metabolisme yang dipakai. Oke, nanti kita lihat. Kemudian yang C. Ya, yang C. Kandungan antioksidan dan polifenol. Nah, ini kalau sudah seperti ini jelas salah. Ini kita analisanya. Karena ini hanya sebagian dari kalimat di paragraf itu. Kemudian yang D, kandungan antioksidan. Nah, kalau ini juga salah ya. Ini hanya informasi sebagian parsial. Nah, tantangan kita tuh di A dan B. Karena di A dan B ini cukup lumayan mirip-mirip. Coba kita cek lagi ya. Teh hijau bermanfaat menangkal penyakit berbahaya. Sampai kalimat ini masih sama ya. Ini menawarkan jawaban yang sama ya kan. Ini untuk mewakili ini loh, meringkas yang kandungan antioksidan dan polifenol itu menangkal penyakit berbahaya. Nah, itu untuk sudah mewakili. Kemudian ini membakar lemak atau meningkatkan metabolisme karena gula darahnya juga sama ya. Bedanya nih ya kita ketemu nih. Kalau yang B meningkatkan metabolisme dan gula darah jelas salah. Tadi Pak John nggak teliti ya. Ini gula darahnya salah ya, jelas salah. Tidak karena kalau di teksnya kan menurunkan gula darah, kalau ini kan meningkatkan. Yang ditingkatkan memang metabolismenya. Nah, gula darahnya enggak ya. Jadi memang harus teliti ya, harus teliti. Ya, berarti yang betul adalah yang A ya, karena yang A ini menurunkan gula darah, yang B dia langsung meningkatkan ya, dan karena dan ya. Baik, harus teliti ya. Kita lanjutkan. Nomor 7 ya. Untuk nomor 7 ini pertanyaannya ke pernyataan ya. Pernyataan ini belum tergantikan. Oke. Masih belum ya. Harus pakai mouse nih kayaknya. Oke. Ya, pernyataan ya yang sesuai. Ini sering muncul ya. Jadi kita harus baca dulu ya, kita naik turun ya. Oke, kebersihan sekolah merupakan tanggung jawab warga sekolah ya. Kepala sekolah, guru, karyawan, dan siswa harus menjaga kebersihan sekolah. Membuang sampah pada tempatnya adalah langkah kecil yang bisa dilakukan. Jika sekolah bersih, suasana belajar menjadi nyaman. Baik, mana yang cocok ya? A, membuang sampah menciptakan suasana belajar yang nyaman. Enggak ya.
membuang sampah yang bagaimana kan gitu. Kalau membuang sampah sembarangan ya enggak, ini enggak cocok nih. Yang B, sekolah yang bersih merupakan dambaan setiap warga sekolah. Ada enggak nih? Ada enggak tadi? Eh, hmm, merupakan tanggung jawab ya, bukan dambaan tapi tanggung jawab. Ya, enggak tepat ya, enggak tepat. Kemudian warga sekolah bertanggung jawab. Nah, iya ini kalau ini jelas ya. Tadi sesuai kan ini. Tanggung jawab warga sekolah. Yes, ini paling tepat. Yang delta, suasana belajar menjadi nyaman karena jauh dari tempat sampah. Oh enggak. Kalau bersih, nah, dia baru nyaman gitu kan. Ini enggak tepat pilihan teksnya. Oke, clear ya. Kita lanjutkan ke nomor 8. Oh iya. Pak Jan kok tidak menggunakan analisa butir soalnya tadi ya untuk menyinggung kalian ya. Maaf ya. Tidak terbahas ya. Oke, kita sudah sampai nomor 7 ya. Ini baru kayak belum Pak Jan geser ya. Maaf. Tapi rata-rata nomor 1 sampai nomor 7 ini sudah banyak yang betul ya. Sudah banyak yang betul, relatif banyak yang betul. Walaupun ada yang salah, iya ini bisa terbuat. Ini Jan geserkan ya biar bisa terlihat. Oke. Ya, gitu ya. Sekarang kita masuk ke nomor 8. Ini juga 8 sampai 10 lumayan bagus ya. Oke, separuh lebih yang betul. Ini karena mati listrik ya, jadi layar satunya Pak Jan nggak bisa memantau. Jadi kurang bisa memantau seluruh yang tampak di layar kalian. Nomor 8. Oke, ini yang ditanyakan apa gitu ya. Oke, jenis paragraf. Masih ingat ya? Sebelum kita membaca, kita ini aja lah, kita catat dulu deskripsi itu apa. Yes, gambaran sehingga seakan-akan kita bisa membayangkan dengan indera kita. Eksposisi, ini katanya nggak keluar. Kenapa ditampilkan lagi nih ya? Nggak apa-apa lah, kita bahas. Ini pemaparan. Ya, pemaparan atau penjelasan. Jadi kita tetap belajar eksposisi ya. Karena di tryout ini masih keluar ya, penjelasan. Ya, seperti itu. Narasi itu ada alurnya, alur waktu atau kronologi gitu ya. Ada tanggalnya, bulannya, harinya, itu narasi. Persuasi itu ajakan. Nah, ini biasakan kalian tulis lagi biar kalian semakin paham dengan maksud dari jenis paragraf. Kita baca sekarang. Penggunaan masker dapat mengurangi risiko penularan virus corona. Ya, masker menghalangi virus masuk tubuh. Penggunaan masker harus menutup hidung, mulut, dan dagu. Gunakan masker dengan benar agar terhindar dari virus corona, gitu ya. Jadi kalian menangkap ada yang jelas kan? Yes. Jadi yang awal-awal ini, ya apa namanya, subjektif ya, kayak argumentasi. Tapi kalau ada ini kan kata kuncinya di sini ya, gunakan. Nah ini apa? Ajakan kan? Ya ajakan berarti jelas delta, gitu ya. Ya, tadi kalau di analisis butir kalian ini sudah banyak yang betul ya. Tinggal siapa nih ya? Mbak Denis, Mas Bintang, Mas Haris, Mbak Diana, Mbak Ziza, Mas Ais, dan Mas Adnan nih yang belum hati-hati ya di nomor ini. Oke, ini harusnya sudah mudah lah. Ini sudah sering kita bahas. Persuasi itu kan mudah. Ada ajakannya. Ayo, mari. Nah, gunakan masker itu juga termasuk ajakan kan? Ini apalagi ini ada tanda serunya nih. Jadi sebenarnya sangat clear ya. Kelihatan nggak di kalian? Nggak tahu nih, Pak Jan nggak bisa memantau sebentar. Yang tanda serunya nggak tahu lah. Nggak penampilannya nggak tampil di tempat Pak Jan ya. Oke. Jadi itu ya. Jadi harapannya kalian di bab tentang jenis paragraf sudah betul-betul dikuasai ya. Narasi itu ada alurnya ya. Mungkin siang, sore, malam gitu, atau tanggal, hari, atau itu narasi ya. Kalau deskripsi itu ada gambaran ya, kalian bisa membayangkan gitu. Eksposisi itu kayak penjelasan tutorial. Nah itu ya, kayak ilmu pengetahuan, itu eksposisi. Persuasi itu paling jelas harusnya karena ada ajakannya. Baik, jadi yang berlima hati-hati ya.
Nomor 9 di analisis Putri ini ya masih ada yang belum teliti juga ya ternyata ya. Ya, ada Mbak Diana, ada Mbak Akila, ada Mas Haris, Mas Fakri, Mbak Nana, dan Mbak Denis nih. Ada yang belum hati-hati ya di nomor ini. Baik, artinya kita kan diminta untuk mencari persamaannya ya. Oke, mana yang sama nih? Nomor 9. Oke, kita baca dulu. Teks 1. Sepak bola merupakan salah satu, ini sebentar, kita kalau seperti ini kita ini dulu aja. Kita lihat apa namanya? Pilihannya apa saja ya, biar nanti ketika kita membaca tuh biar lebih mantap gitu. Oh, ini ada enggak ya di teksnya gitu ya. Oke. Jumlah pemain, tempat olahraga permainan atau aturan permainan. Nah, ini yang di persamaannya yang di pilihan. Kita lihat sekarang. Sepak bola merupakan salah satu jenis olahraga. Jadi membahas tentang olahraga ya. Tentang apa? Tentang sepak bola. Olahraga tersebut menjadi permainan favorit bagi anak-anak. Oke, sepak bola dimainkan di lapangan dengan jumlah pemain 11 orang. Permainan bergu tersebut membutuhkan kerjasama seluruh permainan dalam tim. Ini muatan PJOK, bahasa tapi muatannya PJOK. Yang kedua, catur. Nah, kalau tadi Pak bola ini catur, merupakan salah satu jenis olahraga permainan. Kok ada yang sama nih ya? Iya, ada yang sama nih. Apa kata-kata permainannya ya? Ini olahraga permainan ya, sama ya. Jadi di chat juga ada optionnya, tapi kita lihat dulu. Satu orang pemain, kalau jumlah pemain kan udah jelas ini udah bisa kita jawab nih ya. Beda ya, beda banget. Tempat olahraganya juga beda banget. Kemudian aturannya juga jelas beda, tapi yang sama adalah bahwa sama-sama olahraga permainan ya. Gitu ya. Jadi yang salah tadi kenapa kok salah ya? Kenapa salah coba? Ya kurang hati-hati ya. Kurang hati-hati. Jadi kalian harus betul-betul apa ya, bahasa Indonesia itu betul cermat gitu ya, mau membaca lagi, mau dipahami. Jadi ketika melihat teksnya yang panjang ini jangan malas membaca ya, jangan malas membaca, dibaca untuk dipahami. Triknya ya baca dulu optionnya, ini jumlahnya, tempat olahraga permainan, aturan permainannya. Jumlahnya kan udah jelas beda ya. Kalau satu tuh bola, tahu kan sepak bola tuh berapa? 11 ke-11an. Catur kan hanya 2 gitu ya. Harusnya ini Pak John juga mestinya buka nih. Kalian jawabnya apa gitu ya. Tapi lama nanti kalau buka ya. Ya lama nih. Kan ini juga nggak urut Pak John. Udah ada. Jadi silakan nanti kalian buka sendiri apa namanya pilihan kalian. Jadi bagi yang salah ya karena nggak teliti. Tempat olahraga udah jelas beda. Jadi tempat ya tempat, ini kan beda banget ya. Olahraga permainan, itu yang sama ya. Sama. Di teksnya kan jelas dimunculkan ya, olahraga tersebut menjadi permainan. Ini kan olahraga permainan ya. Ini juga catur merupakan permainan. Olahraga permainan, sama-sama olahraga permainan. Aturan permainannya aja beda banget. Jadi kenapa sampai salah? Nah itu. Oke, tolong kalian apa ya, harus serius mencermati. Ini harusnya barang mudah ya. Tapi kalau salah ya itulah. Oke, lanjut nomor 10. Jadi gemes sendiri nih Pak Jan. Nomor 10 ya sekarang ya. Kita cek dulu tambah enggak di kalian ini. Oke, Pak Jan geser sekarang nomor 10 ya. Oke, biar mantap nih nomor 10. Udah hampir betul semuanya ya, tinggal Mbak Diana sama Mas Haris nih ya, tinggal berdua aja yang belum betul ya. Jadi kita lihat ini matematika sederhana, hanya muncul satu soal ya, tapi ini memang ini harus teliti ya, harus teliti. Isian yang tepat untuk 1, 2, dan 3 secara berurutan. Oke, 1 ini, 2 ini, 3 ini ya. Kita cek. Koperasi ya, yang satu tuh apa, 15.000 bunyi apa kan gini, benih sawi seharga 15.000 per bungkus ya, berarti kan udah jelas ya ini yang, karena kita langsung lihat tabelnya juga boleh kok. Ini yang dimunculkan kan maaf Pak, pakai stabilo dulu aja. Oke,
15.000 itu kan ini sama dengan ini ya. Apa ini? Berarti kan sawi. Oke, berarti sawi semuanya ya. Oh, ada yang terong. Berarti sawi nih. Kalau nggak AB berarti yang apa? C dan D udah jelas salah. Itu aja ya. Karena yang kedua 4.000 ya. 4.000 nu ya maaf, 4.000 ini apa? Begitu. Oke, tak stabil dulu. 4.000 ini apa? Ya, kita cari 4.000-nya ya. Mana kata-kata 4.000? Nggak ada, berarti dia biasanya di kalimat-kalimatnya. Benih kacang panjang 2.000 lebih murah daripada benih bayam. Bayam berapa? Bayamnya 10.000. Jadi 8.000 ya. Oke. Harga benih terong setengah harga benih kacang panjang. Oke, ini harus kita tulis nih. Mungkin ini ya yang bikin agak ini ya. Kacang panjang ya. Maaf, kacang itu kan berarti 2.000 lebih murah daripada bayam. Bayam berapa? Bayamnya 10.000 kan? Berarti 10.000 diambil 2.000 nih. Ya enggak? Berapa ayo? 8.000. Oke, kacang itu 8.000. Harga benih terong setengah dari harga kacang panjang. Nah, berarti terong setengahnya ini berapa? Setengahnya 8.000. Bisa kan? Berapa? Setengah 8.000. 4.000. Nah, ketemu nih. Berarti terong ya. Oke. Berarti terong ini masih betul nih, masih betul ya. Oke. Masih bertahan ini ya, sama-sama. Nah, ternyata yang beda yang paling belakang. Kacang panjang itu berapa? Ayo sudah, kacang panjang ya 8.000 ya. Ini harusnya betul ya, karena yang si A juga kalau dia membuat pengecoh mestinya 10.000 ya mestinya pengecohnya ya. Bila tapi apa namanya 8.000 ya 15.000 jelas salah. Yes, harusnya sudah jelas salah ini harusnya. Jelas salah di sini. Oke gitu ya Mas Haris, Mbak Diana. Kita lanjutkan nomor 11 ya, nomor 11 di studi kita. Wow, 15 yang betul ya. Berarti ada berapa? 11 anak yang salah, ini cukup banyak. Kalian bisa cek sendiri ya siapa yang salah di nomor ini. Cukup banyak. Oke, kenapa banyak salah? Ya kita lihat dulu ya. Apa yang salah? Apa sih ini pertanyaannya? Kita langsung ke pertanyaannya ya. Kita langsung lihat ke pertanyaannya. Gitu ya. Mohon maaf nih, mungkin ramai sekali nih ya. Bagaimana? Maaf, belum tersentuh stabilonya. Harus pakai mouse ya. Bagaimana usaha Gani agar menjadi juara kelas ya. Kata kuncinya juara kelas itu kan. Yuk kita cari kata juara kelasnya di teksnya. Gani anak yang paling pandai dan rajin, setiap hari Gani belajar dengan tekun. Gani gitu. Dikerjakan saya sungguh-sungguh. Ketika ulangan Gani mengerjakan soal dengan teliti, ia menjadi juara kelas. Oke. Berarti semuanya ya. Berarti semuanya ini adalah ya dia menjadi juara kelas tuh semuanya. Berarti yang mana nih? Belajar bersama-sama teman sekolahnya setiap hari. Ada nggak nih? Nggak ada nih. Kalau yang A jelas nggak ada. Ini tidak ada di teksnya. Oke. Yang B mengerjakan soal ulangan harian dengan tekun dan teliti. Ketika ulangan ya soal dengan teliti. Mungkin ya. Ini mungkin iya. Kayak kita simpan dulu. C menjadi anak yang rajin, tekun dan teliti saat belajar di sekolah. Ini juga iya. Delta tekun belajar, serius mengerjakan tugas dan teliti mengerjakan soal. Nah ini soal malah yang paling lengkap ya. Jadi pilihan-pilihan B, C, D itu mirip-mirip. Nah akhirnya mana yang paling lengkap sesuai dengan yang di teksnya. Kalau yang B tekun dan teliti saja. Oke, satu ya, ini cuma satu. Kalau yang C menjadi anak yang rajin, tekun dan teliti. Rajin, tekun dan teliti sama ya. Mana? Tekun, teliti, rajin, ya rajin, tekun, teliti. Yes, ini 3. Oke kan? 3. Oh ini 2 tadi ya, tekun dan teliti 2. Maaf, ini 2, ini 3. Kemudian kalau yang ini tekun, serius. Belas seriusnya enggak? Sungguh-sungguh ya. Ini sungguh-sungguh itu serius. Oke, masuk.
teliti mengerjakan tugas soal. Nah, mana ini juga 3 nih. Kalau dimunculkan ininya ya, nah ini ya 3 sebenarnya. Nah, berarti mana yang lebih lengkap? Apakah C atau D? Nah, begitu kan? Kalau kita melihat dari ini, menjadi anak yang rajin, tekun dan teliti saat belajar di sekolah. Tekun belajar, serius mengerjakan tugas dan teliti mengerjakan soal. Nah, apakah ini pertanyaan untuk ketelitian kalian ya. Makanya mungkin banyak salah karena mungkin milihnya C mungkin ya. Atau kalau yang B jelas dia kalah dengan C dan D. Ya. Mana? Kan gitu. Jadi ini yang paling lengkap. Jadi kalau sama-sama ada jawaban yang mirip-mirip, yang paling lengkap yang mana? Maaf, mungkin tulisan Pak John nggak kelihatan ya, tertutup oleh kotak analisis betul soalnya. Kalau yang C, menjadi anak yang rajin, tekun. Nah, ini penekannya di sini loh ya. Saat di sekolah, ya kan? Jadi C itu membatasi hanya di sekolah. Kalau di rumah berarti dia nggak tekun, nggak rajin, nggak teliti, ya nggak? Ya kalau kita membaca C ya maksudnya kan gitu. Berarti dia teliti, tekun, rajinnya hanya di sekolah. Di rumah dia enggak. Apakah itu bikin dia juara kelas? Ya enggak lah. Ya enggak. Tapi yang C itu mensiratkan dia tekun, rajin, telitinya hanya di sekolah. Oke ya, paham ya kata-kata ini ya. Saat belajar di sekolah. Ini yang perlu kalian garis bawahi. Tolong garis bawahi kayak Pak Juni loh. Ini yang dia bikin salah sebenarnya. Kalau kita lihat di sini kan enggak, ya. Tugas dari guru ia kerjakan dengan semuanya ketika ulangan dan mengerjakan soal. Ini tidak membatasi dia hanya di sekolah kan? Enggak. Ya. Setiap hari Gani belajar dengan tekun. Ya belajar itu kan bisa di rumah, bisa di sekolah. Nah, makanya lebih kuat yang delta. Tekun belajar, serius mengerjakan tugas dan teliti mengerjakan soal. Berarti yang delta. Ya beginilah bahasa Indonesia. Kalian harus cermat. Ya si pembuat soal biasanya tetap menyimpan satu pilihan kata yang itu menjadi nyelamur ke bahasa Jawa ya. Nyelamur ke itu seakan-akan iya ternyata bukan. Nah, kalian harus cermat itu dengan kata-kata kata-kata jebakan yang dibuat oleh si pembuat soal ya. Bagaimana? Nah, kalau yang B itu kan jelas dia hanya soal harian saja ya. Padahal kan bukan hanya soal harian. Tugas juga ya gitu kan. Jadi kalian harus ngeh. Ya, karena ini banyak yang salah, ada 11 anak yang salah, maka Pak John perlu memberikan penekanan di sini ya. Jadi apa namanya? Kan harus betul-betul ngeh dengan pilihan kata si pembuat soalnya cukup bagus soalnya ini. Ya, karena bisa mengelap bisa mengecoh 11 anak dari kalian sehingga memilih jawaban yang tidak tepat. Oke, bisa dipahami ya mudah-mudahan penjelasan di nomor 11 ini. Oke anak ya, kita lanjutkan ke nomor 12 ya. Semoga ini baterainya masih muat ya. Kita akan berhenti di nomor ya sekuat baterai laptopnya Pak Juan ya. Oke, nomor 12. Nomor 12 ini sebentar, saya lihat dulu tak geser ya biar lebih jelas disebut soalnya. Oke, dilihatkan. Wow, ini banyak salah ya. 11 anak salah. Cukup banyak nih, masih ada Mas Adnan, Mas Ahmad dan lainnya. Jadi ini juga termasuk soal yang harus kita bedah ya, karena banyak yang salah. Ya, ini tentang latar ya. Soalnya tentang latar. Oke, kita stabilo dulu. Ini soal tentang apa? Jadi kita perlu memastikan soal tentang apanya itu kita pilih dulu ya. Oke, latarnya yang ditanyakan. Ya, latar tempat itu ya tempat, waktu, sosial, suasana. Oke. Sebuah piala diberikan kepada Adi. Ia berhasil meraih juara lomba pidato tingkat kabupaten. Tepuk tangan terdengar riuh menyambut kemenangannya. Adi tersenyum sambil melambaikan tangannya. Sesekali ia menepuk dada sembari mengacungkan jempol terbalik kepada peserta lain. Jadi begini ya, nggak baik itu. Pandangan sinisnya membuat jengkel peserta lain. Oh ya kan marah ya, dia sombong congkak gitu ya. Nah latarnya apa? Oke, kita sekarang cek nih. Ini mungkin
lumayan ya, ini lumayan. Karena kalian banyak yang salah kan berarti ini soal yang lumayan ya. Lumayan. A tempat. Oke, pertanyaannya adalah tempatnya ada nggak di teks tadi? Di mana? Nah, kalau tempat itu kan pertanyaan kita kan di mana? Ya, di mana? Ada nggak? Kan pidato tingkat kabupaten. Iya sih. Tapi apakah di kabupaten kan belum tentu. Ini nggak ada nih ya. Nggak, jadi tidak ada. Tolong jangan dipilih yang A karena tidak ada di paragraf ini. Gitu ya. Yang milih A jelas salah. Paham ya? Waktu sekarang. Waktu itu apa? Waktu itu pagi, siang, sore. Ada nggak nih? Apakah ini lombanya pagi? Ada nggak? Ayo. Nggak ada. Siang? Nggak ada. Sore? Nggak ada. Malam? Nggak ada. Nah, gitu ya. Jadi sangat jelas sekali bahwa waktunya tuh tidak ada di teksnya ini. Ya di potongan paragraf ini nggak ada ya. Jadi paragraf ini tidak menjelaskan latar waktunya, nggak ada. Gitu nggih? Jadi kalian harus betul-betul cermat dibaca lagi ya. Jadi jangan baca teksnya kemudian langsung jawab, nggak bisa. Tempat dilihat lagi, tempatnya ada nggak? Oh nggak ketemu. Waktu ada nggak? Jadi memang harus baca lagi loh ya. Jadi jangan ngira-ngira. Oh aja ngira-ngira. Dibaca lagi nih. Nah ada nggak nih tempatnya? Waktunya ada nggak? Nggak ada ya sudah. Jangan dipilih A dan B, jangan dipilih lah. Gitu nggih? Sosial, tahu nggak sosial? Sosial itu misalnya apakah teks ini ya itu merupakan ya kumpulan masyarakat, misalnya petani itu sosial ya. Apakah di masyarakat petani? Bukan. Masyarakat nelayan? Bukan. Masyarakat apa? Nah itu namanya sosial ya. Latar sosialnya seperti itu yang dimaksud dengan latar sosial itu ya dia di masyarakat apa? Nah itu latar sosial namanya. Ini kan enggak ya, enggak. Yang kita tangkap kan bukan itu. Yang kita tangkap adalah Adi menang, dia dapat tepuk tangan, kemudian dia ya makanya dia punya watak. Kalau pertanyaan watak kan dia gini ya, itu wataknya dia sombong, angkuh, congkak. Kemudian yang lain jengkel, marah gitu kan, jengkel, mangkel, wah dia menghina saya nih kan begitu. Berarti kan yes itu suasana perlombaan ya, suasana perlombaan. Ada yang bahagia, ada yang apa namanya ya, marah karena dihina oleh si yang menang, jengkel. Ada yang bahagia, ada yang jengkel. Itu kan suasana. Oke ya. Jadi memang latar suasana ini latar yang tidak mudah untuk kalian tangkap ya, tetapi kalau kalian ragu-ragu, pastikan yang salah yang mana. Tempat jelas salah kan gitu. Tempat jelas salah loh. Kalian nggak menemukan tempatnya loh ya. Oh ingat itu ya. Waktu nggak ada loh ya. Ini jelas salah. Jadi tempat jelas salah, waktu jelas salah. Kalau kalian masih ragu-ragu dengan sosial dan suasana, oke, sosial itu dia di masyarakat apa? Tadi ya, ini contohnya aja ya. Ini contohnya. Kalau masih belum jelas dengan sosial itu masyarakat petani misalnya, atau masyarakat apa ya, nelayan. Ini yang sering digunakan dalam beberapa soal. Atau pedesaan. Nah, itu latar sosial. Kalau ini suasana gitu ya. Suasana apa tadi ya? Suasana bahagia karena menang, ada suara yang jengkel karena dihina. Begitu. Baik, karena ini banyak yang salah ya. Tolong ini dipahami lagi tentang latar. Tempat ya, tempat harus jelas tempat itu ya. Ini enggak ada. Nah, gitu. Jadi jangan memilih tempat kalau di sini ya. Waktu juga jelas kan. Waktu itu pagi, siang, sore, malam, atau mungkin tanggal berapa, hari apa. Itu waktu. Ini tidak ada. Oke nggih, nak ya. Jelas ya? Oke, mudah-mudahan bisa kalian pahami nih. Aduh. Oke, nomor 13 watak. Sebentar, Pak Jan cek dulu wataknya kalian. Wow. Ini malah banyak yang salah ya. Yes, 10 betul. Berarti berapa? Ya, 16 yang salah. Separuh lebih kalian salah. Wow, mantap nih. Ya, benar kan nomor 13 kan tadi yang Pak Jan lihat 13. Iya, 13. Iya ya. Baris kedua itu. Kolom kedua. Ya, 13 banyak yang salah ternyata. Ini kayaknya kemarin juga sebagian kita bahas nih ya. Kalau kalian mencermati pembahasan di video sebelumnya, Pak John ini di video atau di apa? Pak John lupa juga ya. Oke, sekarang kita lihat watak. Barusan kita singgung ya watak ini ya.
Watak itu kan sifat ya, karakter. Loba, oke, ini mungkin istilah-istilah yang jarang kalian temukan ya dalam percakapan sehari-hari. Loba itu toh, loba itu dermawan, ya enggak ya? Iyalah, dermawan. Loba itu tidak tidak kikir, ya dermawan kan? Iya. Kayak catat, ini dicatat, ditulis di eh soal kalian. Jemawa ini ya, seorang jemawa itu apa ya, angkuh ya, angkuh, sombong, ini banyak nih sinonimnya. Apalagi eh ya, kayak besar kepala, tapi lebih ke sombong. Angkuh, jemawa itu ya bahasa kita ya tadi ya, sombong ya, sombong, angkuh. Kalau dengki itu jelas ya, dengki ya enggak, dia dia dengki, eh, dia tidak suka dengan kelebihan kebahagiaan orang lain, itu namanya dengki. Atau rezeki orang lain itu dengki. Culas, culas itu uri. Culas itu dia apa namanya? Culas itu tidak fair. Apa istilah lainnya ya? Culas tidak fair. Apa? Eh, Tidak jujur ya. Permainan tidak jujur itu culas. Nah, kalau Adi digambarkan di teks ini, dia apa? Lebih ke apa ya? Apakah dia loba? Bukan. Apakah dia jemawa? Iya. Nah, berarti jemawa ya. Dia sombong. Ya, dia sombong, dia angkuh. Oke, mudah-mudahan kalian menyimak pembahasan ini sehingga bisa lebih mengerti dengan beberapa istilah yang itu ini memang sepertinya kalau kalian jarang membaca buku cerita misalnya, kalian akan jarang menemukan istilah ini ya. Tapi kalau kalian terbiasa membaca mungkin sastra-sastra itu ya, buku-buku cerita, ini sering digunakan oleh para penulis ya di beberapa teks. Jadi memang ini lebih ke literasi kita, ke wawasan kita membaca ya. Enak ya, kita lanjutkan. Nomor 14. Mohon maaf ya, ini memang agak pelan-pelan membahasnya karena ternyata ya tadi ya, di beberapa pengertian kalian masih belum mengerti ya. Oke, Pak Jen geser dulu nih di soalnya 14. Alhamdulillah sudah cukup lumayan, 17 anak ya yang betul, sehingga 9 anak yang masih salah ya. Bisa disimak tuh siapa aja yang masih belum betul ya. Baik, apa ini soalnya? Makna kata, makna simbol badai pada cerita tersebut adalah, oke, badai itu apa? Begitu. Oke ya. Wilda mulai berkonsentrasi mempersiapkan ujian akhir. Ia mulai mengurangi waktu bermain. Nah, harusnya kalian juga begitu nih. Wilda mengurangi kebiasaannya menonton televisi. Nah, good. Semua game yang ia miliki sudah tidak dimainkan. Yes. Ya, bolehlah main beberapa. Tapi si Wilda kan good banget ya. Karena mau ujian, dia mengurangi semua, bahkan menghentikan. Mungkin minimal mengurangi lah ya. Masa mau ujian kalian masih ya masih seharian main game, seharian nonton TV. Bukan pelajar itu ya, bukan. Gitu ya. Jadi ini bagus nih, pesannya bagus di teks ini. Mungkin terpotong ya yang paling kanan ya. Harus gimana nih Pak Jan ya? Tak kecilkan kah? Kemudian kalian nanti bisa buka ini. Kalau harusnya ini terpotong harusnya. Yang tak kecilkan dulu ya. Oke, kemudian tetap terbaca. Wilda mampu mengatasi badai yang menghadangnya. Nah, ini kan badai. Badai ini apa? Ya, badainya si Wilda itu kan apa? Bermain. Dia hanya mengurangi aja loh ya. Nonton televisi. Ini kan badainya dia. Game. Nah, berarti maksudnya badai bagi Wilda itu apa? Ya kan? Apakah penerjang? Ya bukan. Apakah pembasmi? Bukan ya. Badai itu sesuatu yang akan menghambat dia ya untuk bisa fokus dan bisa lebih baik dan belajar, kan itu badai. Maksudnya badai kan itu kan ini ya. Penghalau bukan juga. Pengganggu yes. Yang dimaksud badai di teksnya Wilda ini adalah ya pengganggu. Ya pengganggu. Jadi kalian juga bisa mencontoh teks ini ya, pengganggu. Jadi apapun yang mengganggu kalian silakan kalian kurangi, dieliminasi ya. Mungkin tidak sampai 100% tapi minimal
Mungkin kalian yang kalau selama ini ngegamenya sampai 4 jam misalnya, wow terlalu berlebihan ya. Ya kurangilah, mungkin maksimal 1 jam cukup gitu ya. Memang ini masalah menahan diri ya, menahan diri, disiplin diri. Baik, kita lanjutkan. Nomor 15 ya, nomor 15 yang disebut soalnya 20 betul ya. Ya lumayan, alhamdulillah. Ada 6 ya yang masih salah, Mas Atsa salah satunya. Oke ya. Tapi ngomong 15 kan 1 2 3 4, yes ya. Ada Mas Kembar juga iya, Mas Hasan, Mas Adnan juga iya. Baik, nomor 15 ya, masih beberapa yang salah. Makna kias kata tumpah darahku. Nah, kita biasakan langsung ini aja ya, bahasa Jawa ini jujuk ya, jujuk ke pertanyaannya. Makna kias dari tumpah darahku itu apa? Nah, ini kan paling bawah nih, tumpah darahku sini. Gunung tinggi mencakar langit, nyur melambai di lembah dan bukit, sawah luas terbentang hijau, burung-burung asik berkicau, air sungai berliku, tenang mengalir di kesana kemari, berbisik lirih mengaku betapa indah tumpah darahku. Nah, berarti apa nih? Ya ini kan jelas banget ya, dia bercerita tentang tanah kelahirannya lah. Iya kan, tanah kelahirannya ini. Ini bukan tempat berperang, bukan. Apa ya, sawah luas terbentang hijau, apalagi ada sungai, ada burung-burung, ada ya ini kan ya mungkin kampungnya, tempat tinggalnya kan gitu ya. Ini harusnya clear ya, harusnya ya. Bukan tentang perang, bukan tentang kematian, bukan tentang berjuang. Ingat itu. Jadi memang apa ya, kalau ini harus baca teksnya memang. Kalau tidak baca teksnya ya mungkin kalian mengira ini tempat berjuang, tempat kematian, tempat berperang. Tapi kalau setelah kita baca teksnya kan ini bukan soal kepahlawanan, bukan soal tentang berjuang, kemerdekaan, bukan. Dia yang menggambarkan ini termasuk deskripsi ya. Gunung tinggi mencakar langit ya, gunungnya tinggi, ada gunung kan, nyur melambai di lembah. Nyur itu kan pohon kelapa itu ya, di lembah dan bukit. Oke, terbayang ya, ada gunung, ada pohon kelapa, sawah luas membentang hijau, yes, burung asik berkicau, iya, air sungai berliku, ada kelokan sungai, tenang mengalir ke sana kemari, berbisik riuh mengaku betapa indah tumpah darahku. Apakah itu tentang perang? Bukan. Tentang kematian? Bukan juga. Tentang berjuang? Bukan juga. Kenapa kalian milih itu? Ya, jadi memang harus diresapi ya, diresapi kata-kata teksnya itu. Itu tempat kelahiran. Oke, tentang tempat kelahiran. Gitu ya nak ya. Ya harus cermat lah. Baik, nomor 16. Ini sudah belum nyala ya, atau belum nyala lampunya. Sebentar nih biar kipas laptopnya biar nyala juga nih. Macam tadi akan lewat cop-copan. Biar nggak panas nih ya laptopnya. Baik. Kita lanjutkan nomor 16 ya, nomor 16 kita lihat dulu. Ini tak geser dulu lagi ya, geser lagi 16. Wow, alhamdulillah 25. Tapi kok ada 2 ya? Wah, ini berarti salah nih, ngitung totalnya salah nih, kan ada 2 nih, ada Mas Atsa sama Mas Haris nih, tapi kenapa ini 25? Wah, ini ada yang nggak benar nih ya, berarti semuanya nggak benar nih mungkin ya. Nggak tahu juga sih. Oke, nggak tahu. Tapi ini 2 orang yang salah ya. Oke, berarti sebagian besar kalian sudah betul di nomor 16 ini ya, alhamdulillah. Kita bahas sekarang akhir cerita tersebut. Nah, akhir cerita ya. Satu hal yang sering Pak John sampaikan ketika membahas tentang bab ini ya, tentang akhir cerita itu, ini apa? Ya endingnya apa gitu ya, endingnya apa ya, akhir cerita itu kan ending ya. Yuk kita lihat. Sorenting dan Arya adalah kakak beradik. Mereka memilih ladang yang dipisahkan oleh pohon. Di bawah pohon itu tumbuh cendawan yang ada, cendawan itu kayak semacam jamur ya. Ke ladang Arya, kalau kalian ini masih belum paham ya, ini kayak jamur cendawan tuh. Oke. Tumbuh menjadi logam emas ya.
yang menghadap ke ladang serunting tumbuh menjadi hama. Jadi yang menghadap ke Arya menjadi emas, yang ke serunting menjadi hama. Oke. Serunting iri. Nah, ini ada kata irinya ya. Oke, iri terhadap Arya. Ia mengajak Arya berkelahi. Arya menolak tetapi ini fiksi atau non? Ya jelas fiksi lah. Enggak mungkin ya. Dalam perkelahian itu serunting kalah, yang nantang kalah. Oke. Muka dan depannya lebam. Perkelahian itu pun tidak bisa menyelesaikan masalah mereka. Peristiwa itu membuat serunting sadar bahwa kekerasan atau adu kekuatan tidak berguna. Ia minta maaf kepada Arya. Oke lah. Nah, endingnya apa? Endingnya kan ini jelas ya. Ya kalau endingnya kan ini sebenarnya. Serunting minta maaf kepada Arya. Apakah hanya tentang itu saja? Nah, kan gitu. Jadi kita harus melihatnya ya. Ya awalnya dia nantang, kemudian berkelahi, ternyata kalah. Minta maaf nggak? Ya, kalau di teks paling akhir ini kita lihat, ya kita simpan dulu ya, kita simpan dulu. Yang B, serunting insaf atas kesalahan yang dilakukannya. Sebentar. Nah, sadar itu insaf. Oke, sadar itu insaf. Iya, ini kita simpan dulu ya, kita simpan. Karena mirip-mirip sih. Arya kalah. Oh, enggak. Ini jelas salah. Si serunting yang kalah. Arya memaafkan serunting yang mengakui kekeliruannya. Mungkin ya, mungkin. Oke. Berarti kita menemukan yang pasti salah satu C. Yang lainnya yuk kita bahas. Ya, kita bahas yang lainnya ya. Minta maaf pada Arya. Iya. Memang apa namanya? Ini menjadi kalimat terakhir di cerita ini. Kalau minta maaf, iya. Iya ya. Yang B insaf. Nah, setelah dia insaf dia minta maaf kan? Nah, berarti yang B itu bukan akhirnya, tetapi dia menuju akhir. Dia nantang, dia kelahi, dia kalah, dia sadar bahwa ternyata kekerasan tidak bisa menyelesaikan masalah, lalu dia minta maaf. Nah, berarti yang B ini bukan yang terakhir. Nah, oke, kita sudah mengeliminasi B dan C. Nah, sekarang lawannya A tinggal delta. Arya memaafkan serunting yang mengakui kekeliruannya. Kalau di cerita ini sih tidak diceritakan ya. Ya, tidak diceritakan ini. Karena apa namanya? Si Arya bisa terima bisa tidak? Ya kan? Tergantung pengarangnya nih. Kalau si pengarangnya kalau dia baik maksudnya ya Arya memaafkan, tetapi kan ini kan tidak dimunculkan di cerita. Ya. Jadi karena ya, gini loh ya. Jadi kita harus cermat nih. Ini kan yang dimunculkan di soal kan akhir cerita, bukan kesimpulan. Bukan kesimpulan. Kalau kesimpulan ya mungkin Arya memaafkan, tetapi ini tetap tidak dimunculkan di dalam cerita, enggak. Ya. Nah, maka yang pasti adalah apa? Yang pasti itu A. Serunting minta maaf kepada Arya. Gitu ya. Jadi seperti itu. Oke, sebentar ini ada panggilan. Sebentar ya. Pak Sulis. Oke, maaf ya. Wah, pas rekaman ada telepon ya. Pesanan kurma. Baik, kita lanjutkan nomor 17. Ya, nomor 17, amalan ceritanya apa? Nah, ini ya. Nah, amalan ceritanya berapa tadi yang amalan ceritanya alhamdulillah nih ya. Kalian sudah banyak yang bisa ya. Iya. Ceritanya selesaikan segala permasalahan dengan cepat, menjalan hajat sebelum memutuskan sesuatu,
berbuat baiklah kepada orang yang telah memberi maaf, janganlah iri. Nah, yes. Yang paling tepat dari semuanya itu adalah ini ya. Janganlah iri terhadap rezeki yang diterima oleh orang lain. Gitu ya. Good. Kita lanjutkan. Nomor 18. Wow, ini cukup panjang. Sebentar, 18 ini Pak John geser dulu ya. Analisis butir soalnya 18. Oke. Di 18 cukup lumayan. Yang salah ya separuh lebih, separuh. Kurang dari separuh lah. Oke, kenapa banyak yang salah? Kita lihat. Nomor 18. Keteladanan. Oke, ini tentang keteladanan. Maaf. Oke, belum. Oke. Keteladanan ya. Nah, oleh tokoh Lembu Sora. Apa ini ya? Jadi masalahnya kita memahami apa keteladanan oleh tokoh si Lembu Sora gitu ya. Baik. Lembu Sora seorang pemuda bertubuh kekar dan kuat. Ia berbadan manusia tetapi berkepala lembu. Oke, berarti ini cerita fiksi atau dongeng atau mitos gitu ya, atau legenda. Suatu hari Lembu Sora mengikuti sayembara yang diadakan Prabu Brawijaya. Ini latar sejarahnya adalah kerajaan mungkin Majapahit zaman dulu ya, atau sebelumnya. Pemenang sayembara akan dinikahkan dengan putri Prabu Brawijaya. Belum ada satu peserta pun yang sanggup mengangkat gong tersebut. Hal itu menyurutkan tekad Lembu Sora untuk tidak menyurutkan. Oke, ini perlu kita garis bawahi. Nah, karena tadi pertanyaannya kan tentang watak ya. Oh, kebalik, maaf. Penanya kebalik, pentulnya. Ini ya. Tidak menyurutkan. Nah, ini berkaitan dengan watak ya. Kan keteladanan ya. Lembu Sora mengerahkan semua kekuatannya. Ia memenangkan sayembara dan mendapatkan hadiah. Prabu Brawijaya menikahkan Lembu Sora dengan putrinya. Ini khas cerita masa lalu itu gitu ya. Jadi khasnya adalah raja membuat sayembara, yang menang dinikahkan. Nah, gitu. Kalau sekarang kan udah nggak ada kayak gitu ya. Putri raja sedih karena suaminya bukan sosok pemuda yang tampan. Ya, ini korbannya adalah ya mau nggak ini? Bahkan kayak gitu sekarang ya. Bahas apa nih? Bahas cerita. Apa keteladanannya? Oke, di cerita ini juga meskipun ini fiksi, ya kita bisa ambil keteladanannya adalah semangatnya tadi ya. Ya, sabar bukan tentang ini yang dia tampilkan, menghargai keputusannya, bukan juga gigih, yes, gigihnya. Clear ya, clear. Jadi kalian udah banyak betul. Tinggal tadi dua anak yang salah. Ini gigih. Jadi tidak menyurutkan tekad itu namanya gigih. Nah, gigih itu ya kayak kalian juga harus belajar dengan gigih ya. Belum paham, belajar lagi, dibuka lagi, dilihat lagi, itu namanya gigih. Baik. Kita lanjutkan nomor 19 yang muncul di sini. Pak harus buka dulu materinya file Excelnya ini ya di halaman lainnya. 19, oke, 24. Alhamdulillah sudah cukup banyak yang betul ya. Maaf, tadi yang 18 tadi memang banyak salah ya. Oke ya. Ternyata banyak salah ternyata ya tadi ya. Kalian jawabnya apa nih kalau dalilnya? Ya. Tetap yang ini ya, tetap yang C ya. Karena menjadi suami putri kan enggak. Keteladanan itu berarti adalah contoh kebaikan atau contoh sikap baik yang dilakukan oleh Lembu Sora. Ya tadi dia dan keadaannya kan dia tidak membahas tentang keadaan dirinya, tetapi dia melihatnya adalah bahwa meskipun banyak yang telah kalah gagal dalam mewujudkan sayembara itu, mengangkat gong itu, si Lembu Sora dia tidak nyerah gitu. Itu kan yang paling poin pentingnya gitu. Jadi ini loh ya. Nah, belum ada satupun, nah ini poin-poin dari cerita itu kan ini, belum ada satupun peserta yang sanggup mengangkat, tapi dia gak nyerah. Nah, itu poin pentingnya, nak. Itu keteladanannya di situ, bukan bab tentang apa dia mau menerima putri raja menjadi istrinya, bukan tentang itulah. Ini jelas bukan. Sabar enggak tergambarkan di sini. Kalau kami ini A enggak tergambarkan, enggak terbaca di sini.
Karena keteladanan itu sikap aktif ya, berarti sikap aktif bukan sikap pasif. Kalau nerima sabar itu kan pasif ya, tapi kalau keteladanan itu adalah yang aktif. Nah, dia nggak nyerah. Nah, dia nggak berkecil hati setelah melihat banyak orang yang gagal mengangkat gongnya itu. Dah gitu ya. Lanjut nomor 19. Kalau nomor 19 kan banyak yang betul ya. Oke, alhamdulillah ada banyak yang betul 19 ya. Pak Arga membuat kebun salaknya menjadi titik-titik sebagai salah satu tujuan bertamasya. Ayo, sebagai apa? Kebun itu kan agro ya. Nah, agro apa? Tamasya itu wisata, ya enggak? Ya sudah, agrowisata lah. Begitu ya. Ya, milihnya gitu aja. Kebun itu agro itu pertanian. Pertamasya itu ya wisata. Kalau agroindustri ya berarti dia tanaman atau perkebunan atau lahan perkebunan yang digunakan memang tujuan industri. Misalnya apa? Perkebunan sawit kan itu industri ya. Perkebunan karet ya, itu agroindustri. Ya, oke, tak kasih contoh ya. Ini kayak kebun karet itu tuh industri tuh ya. Oke. Kemudian apa? Kayak kayu lapis itu kan juga sama ya untuk industri. Agrobisnis ya ini banyak ya, tanaman-tanaman untuk bisnis ya. Lombok dan seterusnya itu kan agrobisnis. Agronomi ini ilmu tentang pertanian. Enggak, ilmu tentang mengekonomikan pertanian. Nah, gitu. Ini ada jurusannya ya di perguruan tinggi. Oke, agrowisata berarti adalah lahan pertanian, entah kebun, entah apa, yang memang untuk tujuan wisata. Tujuannya untuk wisata. Kayak taman bunga itu kan wisata. Kebun teh bisa untuk agrowisata, bisa. Tapi dia juga punya nilai ekonomi. Nah, tergantung mana yang akan di. Kebun salak kan juga sebenarnya ekonomi, tetapi ketika disetting di tempat yang bersih, pelepah apa namanya, dandanya itu banyak yang dikeperasi gitu ya, biar bisa untuk lewat, sehingga tambah rapi, indah. Nah, itu bisa untuk wisata. Baik, 20 ya, 20 masih muat nih baterainya alhamdulillah. Oke, 38%. 20 kalian di nomor 20 ini 24. Oke, ada banyak yang betul ya. Oke. Dan geser dulu. Oke. Intinya ada banyak yang betul nomor 20 ini. Ungkapan yang tepat untuk melengkapi paragraf ini adalah apa? Anto anak yang apa? Semua nasihat ayah ibu tak pernah didengarkan. Oke, tak pernah didengarkan berarti dia apa? Kepala dingin itu tenang. Ya, tenang. Oke. Kepala udang itu ada maunya ya. Ada maunya mungkin maksudnya. Ada maunya. Kepala batu enggak bisa dinasihati. Nah, itu kepala batu, keras kepala. Kepala dua itu pengkhianat atau mata-mata spy ya. Kepala dua, jadi dia apa? Kepala batu gitu ya. Kuat nanti ya. Tetapi kadang-kadang kepala batu tuh ada baiknya juga loh ya. Ini dalam kehidupan nyata ya. Jadi kepala batu itu tidak selamanya buruk, enggak juga, enggak. Memang ini kalau ini kan kesannya jelek karena dia tidak mau menerima nasihat bapak ibunya. Dalam kehidupan sehari-hari kadang-kadang dalam fakta kenyataannya itu orang-orang yang berkepala batu itulah yang sukses. Kenapa? Karena dia tidak surut ketika diejek, ketika dikata-katain orang lain. Dia nggak mudah mangkel, nggak mudah nyerah, nggak patah hati gitu ya. Ketika mungkin orang mengajaknya, mencelanya, wah itu nggak menguntungkan, tapi dia yakin ya. Jadi orang kepala batu itu kadang-kadang penting dalam kehidupan, dan itu karakter yang penting juga. Jadi tidak selamanya kepala batu itu buruk, enggak ya. Ngeyel itu kadang-kadang bagus juga gitu ya. Tanpa ngeyel dia nggak bisa mempertahankan prinsip, nggak bisa mempertahankan tujuan impiannya, ya orang akan gagal kan begitu. Banyak orang yang dia kepala batu dalam kehidupan nyata ini yang dia berhasil, tapi kadang-kadang juga ini juga punya ya, tergantung maknanya. Dia juga punya makna yang jelek juga, iya gitu ya. Jadi tergantung ya, kepala batu itu tergantung di situasi, di latar yang apa dibicarakan ya. Kalau di seperti soalmu ini ya, dia jelek ya, kepala batu ini jelek ya kan. Tetapi dalam makna yang lain dia juga bisa punya pengertian yang baik, bahkan penting dalam kehidupan dan kesuksesan seseorang, kepala batu gitu ya.
Jadi tidak selamanya beranda buruk loh ya. Ini harus kalian camkan. Bahkan kadang-kadang kalian butuh berkepala batu ketika kalian sedang mengajari impian. Nah, kadang-kadang seperti itu. Jadi nggak usah ngaruh dengan omongan orang, dengan karena kadang gini ya. Ada satu materi, orang tuh kadang-kadang gagal mencapai impiannya karena sebagian besar karena orang-orang yang mencintainya. Maksudnya sih baik ya, orang-orang mencintainya itu nasihati, karena orang yang mencintai di sekelilingnya itu ya keluarganya itu mungkin karena tidak kasihan akhirnya menasihati, kamu tuh jangan gini gitu ya. Ya niatnya bagus ya, kasihan. Tetapi bagi seorang pengajar mimpi itu yang melemahkan dia. Ya, itu pencuri impiannya. Ya, orang-orang terdekat malahan kadang-kadang. Sehingga dia kemudian tidak mengajar impiannya. Buat kok mas jadi kayak apa motivasi. Ya, gitu ya. Jadi kadang-kadang dalam beberapa hal kepala batu itu penting. Next time aja kita bahas itu ya. 21. Ya, 21. 21 ini wow, soal gawat ya. Ini soal gawat karena yang betul 9 anak. Ya. Kenapa kok gawat nih? Oh, peribahasa kok ya. Oke lah. Ini memang kalau peribahasa ya wawasan kalian selama ini ya. Kita baca dulu teksnya ya biar kita paham. Atau kita artikan, kita baca teksnya. Adi terpilih menjadi siswa teladan di sekolah. Ia selalu memperoleh nilai rapor tertinggi, perilaku ramah, dia ramah sopan, namun ia tidak memperoleh nilai yang bagus. Wah, ya. Untuk mata pelajaran olahraga, waduh, nah gitu ya. Adi tidak terampil melakukan berbagai cabang olahraga. Jadi Adi ini dia siswa teladan, ya kan? Ia nilai rapornya tertinggi, dia juga ramah, namun dia di olahraga dia tidak bagus soal apa nilainya. Peribahasanya apa? Ya kan? Sudah terbayang ya? Kalau tiada rotan akar pun jadi itu bukan ya, karena dia lebih ke survive ya. Survive itu dia memanfaatkan ya, memanfaatkan yang ada. Jadi kalau misalnya harusnya yang dibutuhkan itu misal ya A, tapi adanya yang B ya, B itu dia gunakan semampu yang dia bisa olah ya gitu sebagai bahan pengganti. Tak ada gading yang tak retak. Tahu gading ya? Gading gajah ya, gajah maaf ini punya gading kan. Nah memang nggak ada gading ya, nggak retak, pasti ada retaknya gitu kan. Maksudnya apa? Gading itu barang bagus ya, tetapi dia ada retaknya. Retak itu kan sebuah celah, sebuah cacat ya, kayak manusia kita kan seperti itu ya. Jadi setiap manusia itu pasti ada khotoknya, ada salahnya. Ini kayak si Ardi, dia sudah teladan, nilai rapotnya tertinggi, dia juga anak ramah dan sopan, namun biji PJOK-nya dia tidak bagus. Ya manusiawi kan, yes manusiawi, lumrah kan gitu. Jadi ini sesuai nih. Kalian banyak yang salah karena mungkin belum tahu ini ya, mungkin di sebelumnya kurang banyak baca ya. Tak ada gading yang tak retak itu intinya saja itu ya, tidak ada yang sempurna. Oke lah, kita silakan kalian tulis tidak ada yang sempurna. Gitu, tidak ada yang sempurna. Gitu ya. Tak ada biduk karam sebelah. Biduk itu kapal. Ya, karam sebelah itu nggak ada. Nah, karam itu kan tenggelam ya semuanya kan gitu. Ya, kalau biduk itu mestinya tenggelam semuanya. Tidak ada biduk karam sebelah, nggak ada. Ini tidak sesuai dengan teksnya, bukan tentang ini ya. Berarti kalau dalam sebuah apa ya interaksi apa ini namanya. Jadi mungkin narasinya atau teksnya itu cerita tentang ya kalau apa kegagalan atau kesalahan itu ya saling ya, semua kena dampaknya begitu ya. Tiada raja menolak sembah. Tahu raja kan? Kayak menolak sembah. Tidak ada raja yang menolak sembah. Berarti apa? Penguasa itu pasti akan selalu menerima penghormatan. Bahasanya gitu. Tapi intinya dalam materi yang sedang kita bahas ini tidak cocok. Ya, yang paling cocok ya ini yang B. Tidak ada gading yang tidak retak. Baik, mungkin kalian perlu banyak membaca juga ya. Silakan cari, ya, googling peribahasa. Nah, sekarang di googling aja lah, banyak sekali
karena kita nggak tahu nanti yang akan dikeluarkan tuh peribahasa yang mana gitu ya. Tapi kalau kalian banyak yang sudah kalian baca tentang ini peribahasa ini artinya ini, kalian bisa membayangkan, oh teks yang diberikan itu cocoknya ini, gitu ya. Mungkin dari beberapa pembahasan kita di soal-soal terkait sebelumnya, kalian bisa buka lagi peribahasa apa yang sudah diangkat oleh si pembuat soal, gitu kan. Kalau ini kan tidak mungkin keluar lagi ya, sudah dikeluarkan di latihan kan. Mungkin yang dikeluarkan ya yang lain lah, ya yang lain. Maka kalian juga perlu belajar yang lainnya, dibaca-baca ya tentang peribahasa yang biasa digunakan. Dan catatannya memang yang sehari-hari yang biasa muncul gitu ya dalam buku-buku, gitu. Jadi bukan peribahasa yang aneh-aneh, enggak, tetap catatannya kemarin yang apa namanya yang terbiasa. Kalau tak ada gading tak retak itu udah biasa, harusnya itu sudah biasa. Tidak rotan akar menjadi itu di pramuka itu udah biasa juga itu ya. Baik, nomor 22 ya, nggak apa-apa ya. Nomor 22 23, jadi sudah apa yang betul. Apa ini? Urutan petunjuk penggunaan pewangi setrika saset yang tepat adalah, oke. Satu atau tiga kan gitu. Gunting kemasan satet pada garis putus-putus. Kalau tiga, tuang. Salah ini ya, udah jelas salah nih. Berarti satu kan. Gunting, habis digunting ngapain? Tuang dalam saset. Oke, ini 1, 3 ya, oke ya. Kemudian 5 atau 2, setelah tuang dalam botol semprot, kemudian tambahkan air ya. Oke, 5 atau 2. Kalau 5 mana? Kocok secara perlahan agar pewangi saset tersambur. Kalau 2, semprotkan pada pakaian yang akan disetrika. Jadi diapakan, nak? Ya, apa namanya? Harusnya setelah kita tuangkan ya kita kocok kan, dicampur ya. Campur. Berarti ini salah ya. Oke, berarti yang alfa. Oke, alhamdulillah udah banyak betul kalian. Kita lanjutkan nomor 23. Ini masih berapa persen? Oke, 25% ya. Nomor 23. Sebentar, aku harus buka Excelnya lagi. Oh, nggak kelihatan kalian mungkin ya. Oke, geser 20. Oke, alhamdulillah tinggal 5 anak ya yang salah di nomor 23 ini. Baik, kalimat yang tepat untuk melengkapi teks laporan. Oke, siswa kelas 6 SD melakukan kunjungan ke sentra batik. Kunjungan tersebut dilaksanakan pada hari Sabtu. Berbagai produk batik tulis maupun cap dipajang di galeri. Oke. Harga kain batik tulis mulai 200.000. Harga kain batik. Oke. Oke, kita masukkan aja di teksnya ya. Berbagai, ini dari sini ya. Berbagai produk batik tulis maupun cap dipajang di galeri. Ada jenis kain batik yang terbuat dari kain katun pilihan. Harga kain batik nyambung nggak? Berbagai produk batik tulis maupun cap dipajang. Ada jenis batik yang ini kan lagi membahas masalah. Oke, kita simpan dulu lah. Berbagai produk batik tulis maupun cap dipajang di galeri. Selain dipamerkan, kain batik dijual kepada pengunjung. Harga kain batik, oh ya, kalau ini setelahnya tuh kan membahas harganya, ya kan, harganya. Berarti yang diisikan ini harus nyambung dengan sebelumnya dan setelahnya, harus nyambung gitu. Kalau kita baca yang B ini, dia langsung dek gitu ya, langsung nyambung dengan ini ya. Selain dipamerkan, ini kan lagi pamerkan ya. Apa yang dipamerkan? Cap dan galeri, cap dan tulis ya. Selain dipamerkan, kain batik juga dijual ya kepada pengunjung. Harganya berapa? Ini nyambung ya, ini nyambung. Kita simpan dulu. Pengunjung galeri berasal dari berbagai wilayah. Harga kain batik enggak nyambung dengan setelahnya. Harga batik cap lebih mahal dibanding batik tulis. Harga enggak pas. Oke lah, yang tepat yang bravo. Ya, bravo yang tepat. Oke, masih muat ya. Kita sampai 25, mudah-mudahan masih muat nih. Mudah-mudahan 24. Langsung aja bahas ya. Apa namanya? 24 ya. 24
stop ugal-ugalan di jalan. Ingat, keselamatan lebih utama. Karena maksudnya untuk melengkapi iklan disebut adalah di Excelnya berapa sih 24 ini? Oke, jawabannya betul kalian. Oke, baguslah. Stop ugal-ugalan. Budayakan santun berkendara. Iya kan? Kalau ugal-ugalan itu kan kaitannya dengan kesantunan ya. Iya enggak? Bukan tentang surat-surat, bukan tentang bawa SIM, bukan tentang bahan bakar. Berarti yang A. Gitu ya. Kita lanjut ke 25. Nomor 25. Oke. Dan cek dulu kalian. Oke, jawabannya yang betul juga 21. Berarti 4 anak yang salah ya. 25. Kalimat yang tepat untuk melengkapi teks pidato. Mirip yang tadi ya, melengkapi berarti kita lihat. Selamat sore teman-teman yang saya sayangi. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kehadiran kalian pada perayaan ulang tahun saya. Hari ini saya berusia 12 tahun. Semoga teman-teman hadir dalam perayaan ulang tahun ini. Oh, bukanlah, kan sudah hadir. Gak nyambung nih ya. B. Saya persilakan teman-teman menikmati hidangan yang tersedia. Pas gak nih ya? Hari ini saya berusia 12 tahun. Saya persilakan teman-teman menikmati hidangan. Oke, kita simpan dulu aja lah ini. Simpan dulu ya. Saya mohon doa semoga panjang umur, sehat dan bahagia. Nyambung gak nih? Saya berusia 12 tahun. Saya mohon doa, kayaknya nyambung ya. Nyambung ini. Mari kita akhiri. Kalau yang delta jelas salah, oke, mulai kok mengakhiri. Oke, Charlie. Nah, sudah redup punya Pak John. Baik, sepertinya sampai nomor 25 dulu ya. Untuk 10 soal berikutnya insya Allah nanti akan kita sambung. Ya, karena ini posisinya sedang mati lampu, mati listrik. Pak John nggak bisa menyambungkan dayanya ke listrik ya, karena sudah mati lampu. Baik, semoga mudah-mudahan bermanfaat. Silakan kalian cermati ya pembahasan nomor-nomor ini, dan semoga kalian diberikan kemudahan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.